Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arkan Al Zaidan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mengapa tidak bisa Windows update pada Windows 7 atau Windows 8 atau Windows 10. Pada video kali ini saya kedapatan error pada Windows 7. Tidak menutup kemungkinan juga ini terdapat error seperti ini pada Windows 8 atau Windows 10. Ini saya tidak dapat update atau menemukan new update pada Windows 7. Jadi error code-nya itu adalah 872EFE. Seperti ini, seperti yang terdapat pada gambar. Teman-teman bisa lihat. Oke, lanjut saja. Langkah yang pertama yaitu teman-teman bisa klik start sini, lalu cari services. Oke, yang ini. Lalu teman-teman klik run administrator. Lalu teman-teman cari background intelligent transfer ini. Yang ini teman-teman pastikan start. Teman-teman rubah ke automatic, apply, oke. Lalu teman-teman restart. Oke, dia akan berubah menjadi manual. Teman-teman otomatikkan lagi, apply, lalu oke. Lalu service yang kedua yaitu teman-teman pastikan Windows Update service ini dia berjalan start atau running. Oke, kita rubah ke automatic, apply, oke. Lalu teman-teman restart dengan bisa klik kanan di sini lalu restart, atau di sini juga bisa teman-teman restart. Oke, seperti ini. Apabila kedua service tersebut sudah jalan, lalu teman-teman ke My Computer, ke C, lalu ke Windows, lalu teman-teman cari folder software distribution. Yang ini. Nah, yang ini file atau folder yang ada di software distribution ini teman-teman hapus semua. Hapus seperti ini. Nah, oke, apabila teman-teman tidak bisa menghapusnya atau muncul error seperti tadi, seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman bisa menggunakan untuk menghapus ini menggunakan perintah save mode pada Windows-nya. Kalau pada Windows 7 teman-teman bisa dengan cepat mengubah ke save mode-nya untuk menghapus folder yang ada pada software distribution tadi, yaitu klik gambar logo Windows ini, lalu kita ketik run, teman-teman pilih ms config, atau teman-teman ketikkan ms config, lalu oke. Lalu teman-teman pilih boot. Teman-teman lihat di boot option ini, lalu di checklist yang save boot ini, apply, oke. Nah, seperti itu. Ini teman-teman restart, nanti akan beralih pada save mode. Oke, di restart. Oke, seperti ini teman-teman tampilan pada save mode-nya. Teman-teman bisa ke menu My Computer tadi, lalu teman-teman cari Windows, folder Windows, lalu cari folder software distribution tadi, yang ini. Nah, yang tadi kan sisa 2 kan, lalu teman-teman hapus ini semua. Oke, seperti itu. Nah, dia terhapus. Apabila ini sudah terhapus,
teman-teman bisa kembali ke mode awal tadi, ketik run, lalu teman-teman ketikkan msconfig, lalu enter seperti ini. Lalu teman-teman pilih tab boot, lalu yang boot option ini, pada save boot ini teman-teman dihilangkan checklistnya, lalu apply, oke, dan restart. Sehabis restart dia akan kembali ke Windows semula. Oke, kita coba restart. Oke, apabila teman-teman sudah menghapus seluruh file yang terdapat pada software distribution tadi yang menggunakan save mode, langkah selanjutnya teman-teman bisa menghapus file yang terdapat pada Windows System 32, lalu cat root ini. Semua file ini teman-teman harus hapus, tetapi terlebih dahulu teman-teman harus stop atau disablekan service-nya. Teman-teman bisa ketik services di sini. Langkahnya seperti pertama tadi, lalu klik kanan, lalu administrator. Lalu teman-teman cari cryptographic service yang ini. Lalu ini di disable terlebih dahulu sebelum menghapus disable, lalu di stop seperti ini. Yang pastikan cryptographic service ini terdisable dan terstop agar folder yang ada di cat root ini bisa terhapus. Oke, sesudah disable atau di stop, kita hapus semua foldernya seperti ini, sudah terhapus. Apabila teman-teman tidak bisa menghapus folder yang ada di cat root 2 ini dan sudah disable services kriptografiknya, masih juga tidak bisa menghapus foldernya, teman-teman bisa menggunakan save mode yang saya contohkan pada untuk menghapus folder yang terdapat software distribution tadi yang menggunakan save mode. Itu apabila teman-teman tidak bisa menghapus folder yang ada di cat root 2 ini. Oke, apabila teman sudah menghapusnya, jangan lupa kriptografiknya diaktifkan kembali. Yang tadi disable, kita pilih automatic, lalu apply, start, lalu oke. Pastikan di start kembali. Oke, kini close. Dia akan muncul kembali apabila sudah di start. Oke, selanjutnya yaitu teman-teman ke Windows Catalog Microsoft, ketik aja di Google Windows Catalog, lalu pilih yang ini. Oke, tunggu sampai terbuka. Lalu teman-teman cari yang KB yang ini, yang KB 3138612, search. Teman-teman pilih yang ini, Windows 7 64 base system, atau yang ini. Sama aja sebenarnya tuh, tapi lebih diutamakan yang ini, yang di atas untuk Windows 7. Oke, download. Oke, di save file dulu. Oke, sudah. Lalu teman-teman juga download yang ini. Yang ini dulu kita jalankan. Yang sudah download tadi yang atas ini kita jalankan. Tunggu proses ini sampai selesai. Tunggu proses instalasinya sampai selesai. Ini juga bisa dilakukan pada Windows 10 atau Windows 8 yang mengalami tidak bisa Windows new update-nya. Oke, seperti ini. Akan meminta restart. Kita close dulu. Oke, teman-teman buka yang ini, lalu pilih support Microsoft ini, lalu ke bawah. Nah, yang ini
Teman-teman boleh yang 32 bit pilih yang atas, 64 bit pilih yang bawah. Kebetulan saya menggunakan 64 bit. Dari mana teman-teman bisa mengetahui Windows itu 32 bit atau 64 bit? Teman-teman bisa klik di sini. Lalu klik kanan pada tulisan My Computer ini. Klik Properties. Nah, di sini teman-teman lihat sistem type-nya 64 bit operating system, atau punya teman-teman yaitu 32 bit operating system. Oke, seperti itu. Kita download, pilih yang ini. Oke, lanjut download. Oke, teman-teman save file. Sebelum teman-teman install yang dua tadi, terlebih dahulu harus teman-teman restart PC-nya terlebih dahulu karena sudah install yang pertama. Oke, kita restart terlebih dahulu. PC-nya sudah siap restart. Yang pertama tadi teman-teman sudah install Windows KB-nya. Terus lanjut yang kedua, teman-teman install. Apabila yang pertama sudah berhasil terinstall, otomatis yang kedua tidak perlu terinstall lagi atau tidak perlu diinstal lagi. Nanti pasti menunjukkan bahwa KB ini sudah terinstall di komputer tersebut. Itu seperti ini. Berarti sudah terinstall, tidak perlu lagi menggunakan cara yang kedua, yang Windows KB yang kedua ini. Cukup yang pertama saja. Oke, itulah langkah-langkahnya. Kita coba ke Windows Update-nya lagi. Oke, seperti ini. Kemudian dicek update lagi. Kenapa begitu pentingnya Windows Update ini untuk komputer, terutama Windows 7 yang sudah end of license dari Microsoft, atau dengan artian sudah tidak akan dapat update terbaru lagi di Microsoft Word. Yang sudah tidak dapat update lagi dari pihak Microsoftnya. Kenapa kita perlu dengan Windows Update ini? Karena untuk menghindari dari serangan-serangan virus atau serangan-serangan attacker yang di luar sana, untuk membentengi atau membuat tembok agar tidak mudah terserang oleh virus. Inilah kegunaan dari Windows Update ini. Sebenarnya dari Windows, sambil menunggu ini, saya akan berbagi pengalaman sedikit tentang Windows Update. Sebenarnya kalau teman-teman tidak Windows Update pada laptop atau PC-nya, sebenarnya juga tidak masalah, cuman akan berisiko lebih besar atau lebih rentan terhadap serangan-serangan virus apabila teman-teman tidak sering-sering untuk update Windows-nya. Jadi itulah kegunaan dari Windows Update. Jadi itulah yang harus kita lakukan, yang harus kita maintain terhadap PC atau laptop kita. Banyak kejadian seperti blue screen. Blue screen itu juga disebabkan oleh Windows Update yang tidak pernah Windows Update. Juga sebenarnya permasalahannya banyak bila teman-teman tidak Windows Update pada PC atau laptopnya. Oke, seperti ini sudah bisa. Itulah langkah-langkah dari error yang terdapat pada Windows 7 yang tidak mau untuk mendapatkan update terbaru. Oke, sambil menunggu ini, mungkin agak sedikit lama tergantung jaringan kita, tergantung jaringan yang kita gunakan. Oke, saya percepat aja nanti videonya biar teman-teman tidak menunggu lama. Sekali lagi mohon maaf ini agak sedikit lama, mungkin nanti saya percepat videonya. Selagi saya tekankan bila
teman-teman harus sering-sering untuk update versi atau untuk OS-nya apabila teman-teman mempunyai laptop atau PC-nya. Karena Windows Update ini sangat berguna bagi kita, sangat berguna bagi laptop-laptop kita dari serangan-serangan virus-virus yang akan merusak file-file kita nanti. Oke teman-teman, ini hasil dari langkah-langkah tadi. Kita sudah dapat download dan install update terbaru dari Microsoft Update-nya untuk Windows 7 64 bit. Bila teman-teman mempunyai Windows 7 32 bit atau Windows 8, Windows 10, setelah menjalankan perintah itu nanti akan juga mendapatkan update terbaru dari Microsoft Update-nya. Dari sebelumnya tadi kita tidak bisa menggunakan Windows Update. Setelah langkah tadi kita bisa atau kita mendapatkan update dari Microsoft Update-nya. Mungkin itu adalah langkah-langkah dari penyelesaian masalah Windows Update tadi. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.